Minggu ini indikator politik milik Burhanuddin Muhtadi merilis survei yang menarik ya, tentang TNI sebagai lembaga negara yang paling dipercaya ya. Jadi survei oleh Profesor Burhanuddin Muhtadi ini ada mengukur kepuasan atau kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga negara yang dianggap sebagai penopang hidupnya demokrasi di Indonesia, dan menyimpulkan bahwa TNI adalah lembaga negara yang paling mendapatkan kepercayaan tertinggi ya, TNI, kemudian di bawahnya ada Presiden dan seterusnya. DPR merupakan lembaga yang mendapatkan skor yang paling rendah. Ini menurut saya sebuah survei yang menarik hasilnya ya, bahwa di tengah sorotan masyarakat yang dan terutama aktivis pro demokrasi yang menyaksikan akan peran tentara yang semakin menonjol dan mengkhawatirkan kembalinya rezim tentara ke dalam pemerintahan, kemudian kekhawatiran akan kembalinya dwi fungsi tentara, di fungsi TNI yang dulu ABRI di masa Orde Baru. Di tengah kekhawatiran ini yang banyak dilontarkan oleh aktivis-aktivis pro demokrasi, ya, kata TNI, tentara ini mendapatkan skor yang sangat tinggi, ya, di atas 90% masyarakat Indonesia. Nah, ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi ke TNI ini sudah berlangsung cukup lama. Dan sebenarnya di masyarakat juga fenomena lifestyle, kegandrungan ya, fenomena kegandrungan atau fandom lah dalam bahasa, dan kepada lifestyle tentara itu sudah mengejala lama ya. Tidak hanya di Indonesia, tapi ini gejala global ya. Di dunia ini fandom atau kegandrungan kepada lifestyle tentara itu sangat kuat. Nah, ini apa sih sebenarnya ya? Ya, saya kira ini tidak terlepas dari suasana global yang penuh dengan ketidakpastian, terutama sejak pasca 9/11 ya, peristiwa terorisme, pemboman 9/11 di Amerika, Twin Tower di Amerika, yang itu kemudian memunculkan gerakan invasi ya ke dunia-dunia Muslim terutama, yang itu kemudian memunculkan tampilan-tampilan budaya material ya, budaya material apapun, entah itu pakaian, itu hiburan, kemudian film, industri ya, otomotif, kemudian olahraga, banyak sekali yang kemudian menampilkan wujud-wujud aksesoris militer. Invasi ke Irak, invasi ke Afghanistan, invasi kemudian perseteruan dengan Iran ya, yang dilakukan oleh Amerika, itu kemudian memperkuat image tentara di publik, militer di publik, sehingga kalau Anda lihat juga film-film Hollywood itu banyak sekali menampilkan peran tentara militer ya, aksesoris ya, tentu dengan berbagai latar belakang ceritanya, tetapi tidak terlepas dari kemiliteran ya. Kemudian di dunia juga semakin ke sini ketidakpastian, security masyarakat itu sangat terganggu ya, dengan berbagai perang-perang yang tidak berkurang, justru eskalasi konflik antar region, antar negara itu semakin menguat ya. Di Asia, konflik antara Korea Utara, Jepang ya, kemudian Korea Utara, Korea Selatan, Cina dengan Taiwan, kemudian konflik Cina dengan Amerika, kemudian Cina dengan ASEAN ya, akan soal Laut Cina Selatan, kemudian terjadi konflik Arab Spring ya, yang menghasilkan konflik berdarah-darah dan menampilkan kemudian peran militer di publik ya, sangat kuat. Juga terakhir ini yang sangat terasa peran tentara itu ya, ketika terjadi perang antara Ukraina dan Rusia, kemudian Israel dan Palestina yang terus-menerus tidak berhenti ya. Kemudian perang sampai sekarang di Timur Tengah yang tidak aman, dan di mana ini di Myanmar dan
pemerintah Bangladesh dan apalagi Pakistan sekarang dengan India. Nah, situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini yang ditampilkan secara realistis ya, secara jelas sekali di media, baik media sosial, media mainstream, itu juga pasti tumbuh dalam alam bawah sadar masyarakat. Ya, tentara menjadi figur-figur yang yang dalam hal membutuhkan keamanan. Jadi masyarakat tentu membutuhkan keamanan, security, sehingga tentara menjadi role model, ya. Lifestyle tentara menjadi role model. Mereka sebagai orang aparat keamanan di lapangan, tetapi juga sekaligus menciptakan atau memproduksi budaya hidup ala tentara yang diadopsi di masyarakat dan menjadi semacam lifestyle, ya, lifestyle yang tentu tidak begitu saja, artinya lewat budaya konsumerisme, produk-produk mereka kan ada di pasar semuanya, kemudian ada di media semua, sehingga kita juga senang, diam-diam kita senang dengan baju-baju model tentara, ya kan? Coba itu sekarang, baju partai juga modelnya mirip-mirip tentara sekarang, kemudian apa itu, partai ormas ya, udah ada ormas itu banyak, dalam tanda kutip tentara ormas sudah mengadopsi baju-baju tentara, sikap-sikap kayak tentara, pelatihan model tentara ya. Dari dulu juga pramuka kan sudah mulai mendekati model pelatihan tentara, dan pelatihan outbound yang untuk profesional kan sebenarnya ya sedikit-sedikit pikniknya mencicipi hidup ala tentara ya. Nah, sama juga dengan calon-calon yang mereka yang mau mendapatkan beasiswa itu juga nasional, itu ada pelatihan yang mengadopsi beberapa kebiasaan lifestyle militer. Nah, ya. Nah ini sesuatu yang berkembang di masyarakat sangat kuat, bahwa dalam alam bawah sadar masyarakat kita itu sekarang menghargai lifestyle ala militer. Kenapa begitu? Ya, satu adalah soal ketidakpastian keamanan mungkin ya. Yang kedua adalah kesadaran akan gaya hidup disiplin dan sehat yang memang menjadi khas tradisi lifestyle kaum militer kan. Dan karena sudah lama kaum sipil itu tidak dikuatkan dengan pendidikan, program-program sekolah atau program-program sipil yang mengarah kepada penguatan fisik ya, terutama di negeri kita ya, itu kemudian ya tumbuh akhir-akhir ini kesadaran untuk memperkuat kesehatan fisik, kebugaran jasmani, yang itu kesadaran yang menguat di kalangan kaum urban ya kan. Nah, tetapi kemudian mereka saat ini ya menemukan bahwa lingkungan tidak terlalu mendukung untuk melaksanakan atau mempraktekkan gaya hidup atau lifestyle ala militer ya. Nah, kemudian ya akhirnya ya paling tidak mereka kemudian mengikuti program-program kebugaran, program-program pendisiplinan diri seperti tadi outbound atau program pergi di semacam retreat, kantor-kantor itu mengadakan retreat ke tentara, ke militer seperti yang kemarin dilakukan para menteri di Magelang. Ini kan sudah lama dilakukan oleh kaum profesional ya, mengadakan retreat ke markas-markas tentara dalam rangka piknik untuk mengambil pelajaran penting dari lifestyle ala militer ya. Nah, saya kira fenomena terakhir yang ada di Jawa Barat ya, yang diinisiasi oleh oleh Gubernur KDM, ini juga menunjukkan penguatan lifestyle militer yang digandrungi oleh masyarakat. Ya, jadi tidak hanya ini menjadi fenomena yang hanya isu atau wacana, tapi benar-benar memang terjadi di masyarakat, bahwa lifestyle militer itu dianggap sebagai lifestyle yang baik, yang positif dalam rangka untuk meningkatkan disiplin, meningkatkan kesehatan jasmani, pendidikan jasmani yang tentu positif untuk kehidupan masyarakat, terutama berkaitan dengan kehidupan anak-anak muda, remaja yang dianggap akhir ini terutama di kalangan masyarakat urban itu tidak mendapatkan porsi yang cukup ya, karena dengan masalah-masalah di masyarakat urban seperti kurangnya fasilitas untuk kaum muda mengekspresikan
perilakunya, inovasinya, ya, kemudian muncullah ya, apa yang disebut kenakalan-kenakalan. Nah, adanya program barakisasi, yang disebut barakisasi, jadi dikirim anak-anak yang dalam tanda kutip mempunyai masalah ke barak-barak tentara, itu menunjukkan memang tentara atau gaya hidup ala tentara itu diam-diam sudah menjadi bagian dari alam bawah sadar masyarakat, ya. Jadi diterima oleh masyarakat, dan saya kira ini menjawab kekhawatiran tadi para aktivis mahasiswa dan aktivis demokrasi, ya, yang mengkhawatirkan turunnya kualitas demokrasi dengan munculnya peran tentara yang lebih kuat di publik, ya. Karena pada dasarnya juga sebenarnya berbeda, ya, kemunculan gaya hidup atau kecenderungan kepada gaya hidup tentara itu muncul atau mengemuka bukan dengan rekayasa yang organik. Artinya itu tumbuh begitu saja di masyarakat karena kita memang melihat peran mereka dan perilaku mereka, kaum militer yang sebenarnya berbeda sekali, ya, dengan apa yang dimaksud oleh para aktivis sebagai kaum tentara atau militer yang tidak pro dengan demokrasi, ya. Apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya bukan kembalinya tentara menguasai publik seperti di masa Orde Baru, itu jauh sekali, karena kita tahu di masa Orde Baru itu mereka menduduki jabatan-jabatan publik itu secara langsung tanpa pemilihan, dan mereka tetap tentara aktif, dan kemudian juga mereka ditunjuk langsung, ya, oleh panglima tertinggi, ya, melewati panglima tentunya, dan kemudian tanpa pengawasan masyarakat. Apa yang terjadi sekarang adalah tidak. Jadi sudah banyak aturan yang kemudian misalkan mereka, ya, dulu kan mereka itu fraksi di DPR yang tidak perlu dipilih, mereka ditunjuk langsung, kan. Ini beda sekali dengan sekarang, bahwa mereka tidak ada di legislatif, ya, dan mereka mendapatkan peran di publik setelah dengan munculnya aturan-aturan tertentu, ya. Jadi sangat berbeda jelas kembalinya tentara dalam urusan publik di negara kita ini, era sekarang dibandingkan dengan era Orde Baru, ya, demi fungsi tentara itu, ya, tentu fungsi militer. Jadi kalau Anda terlalu khawatir dengan kembalinya demi fungsi militer ke dalam urusan publik, saya kira itu kekhawatiran yang tidak berdasar. Terima kasih.